Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar Anda pemirsa dakwah sosial yang selalu setia menonton dakwah sosial tentunya di pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00. Di program Syiar Ramadan, program spesial yang diadakan oleh dakwah sosial untuk membuat Ramadan kita lebih bermakna. Dan insya Allah di program Syiar Ramadan ini, seperti biasa kita akan banyak berbagi dengan narasumber kita dari berbagai macam latar belakang. Dan tentunya nanti kami akan mengundang kepada seluruh pemirsa dakwah sosial untuk yang ingin berpartisipasi, ya, yang ingin memberikan pertanyaan, kami akan undang pemirsa semua untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di channel YouTube Dakwah Sulsel. Baik pemirsa semua, seperti biasa di pembukaan tadi ya, insya Allah Syiar Ramadan di edisi sore hari ini akan hadir dengan format yang spesial, ya, sedikit berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Tapi kalau Anda yang setia memantau selalu siaran Syiar Ramadan ini, pasti sudah pernah mengikuti 2 edisi spesial sebelumnya. Spesialnya kenapa? Spesialnya karena kita menghadirkan lebih dari satu pemateri. Kalau pada umumnya program Syiar Ramadan menghadirkan 1 orang saja pemateri, tapi insya Allah di sore hari ini kita akan menghadirkan 3 sekaligus, 3 orang pemateri dari titik-titik yang berbeda. Kalau di beberapa edisi lalu, kita pernah menghadirkan pemateri dari selatan selatan Makassar, kita pernah menghadirkan juga dari utara kota Makassar. Nah, sekarang kita juga menghadirkan pemateri-pemateri kita, narasumber kita dari utara Makassar, tapi ini utaranya lumayan jauh. Ada dari kota Palopo, sekitar 350 km dari kota Makassar. Ada yang lebih jauh lagi di Masamba, mungkin sudah sampai 400-an kilometer dari kota Makassar. Dan tentunya ada pemateri tuan rumah kita, ya, pemateri dari Makassar, yang insya Allah akan membersamai sore Ramadan kita. Sekali lagi buat pemirsa semua, jangan lupa untuk dukung channel dakwah Sulsel dengan cara like konten-konten yang ada, kemudian subscribe yang belum subscribe, dan tentunya kita share konten ini, kita bagi konten ini ke masyarakat luas. Sayang sekali kalau kita punya akun media sosial, punya banyak akun media sosial, tapi tidak digunakan untuk menyebar konten-konten dakwah. Nah, sekaranglah kesempatannya, ini adalah bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Yuk pemirsa semua, yuk netizen-netizen semua, kita share konten dakwah Sulsel yang hadir live di sore hari ini. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema yang mau kita angkat di kesempatan sore hari ini, temanya sangat menarik ya, tentang arah perubahan umat ini mau dibawa kemana. Nah, untuk membahas tema ini kita sudah punya 3 orang narasumber. Ada Ustadz Wahyu Hidayatullah yang sekarang posisinya di Palopo. Betul begitu, Ustadz? Ya, betul sekali, Ustadz. Luar biasa. Ya, bisa berjumpa lagi dengan Ustadz Wahyu. Beliau ini adalah pembina di Rubin, Rumah Binaan, Ustadz, betul ya? Ya, salah satu pembina di Rubin di Palopo. Nanti kita akan banyak bercerita dengan Ustadz Wahyu tentang arah perubahan umat ini mau diarahkan kemana. Dari Palopo saya bergeser ke daerah yang lebih jauh lagi dari Palopo, ya, di Masamba. Ada Ustadz Edwal Robi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, Ustadz. Mas Amba baik-baik saja? Ya, dengan cuaca yang agak mendung-mendung. Oh, di sana mendung, Ustadz, ya? Mendung. Berarti mendukung ya suasananya untuk puasa? Di Makassar sini sudah beberapa hari ini lumayan terik panasnya, sehingga puasanya juga cukup terasa. Baik, Ustadz Edwal Robi juga akan menemani kita, pemirsa dakwah sosial, untuk membahas arah perubahan umat ini akan dibawa kemana. Dari Masamba kita kembali ke Makassar, ada Ustadz Syahrudin Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syahrudin.
Mic-nya belum di unmute, Ustaz. Sekaligus kita cek-cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah selalu semangat. Puasa menambah semangat ini. Luar biasa, Ustaz. Ya, baik pemirsa, itulah 3 narasumber kita yang akan menemani sore Ramadan kita dengan pembahasan tentang arah perubahan umat mau dibawa kemana. Baik, dan sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pemirsa dakwah sosial yang ingin bertanya atau yang biasanya kan netizen ingin sekedar meninggalkan komentar motivasi, misalnya siap Mas Samba hadir, siap Mas Samba, Allahu Akbar, ya silakan juga yang mau seperti itu, yang pengen juga bertanya, silahkan nanti bisa mengetikkan pertanyaannya dan insya Allah akan kita bahas dengan 3 narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Baik, mungkin yang pertama saya ke Ustadz Syarudin dulu, Ustadz. Ustadz, kalau kita lihat kan kondisi negara kita ini kayaknya, bukan kayaknya Ustadz ya, insya Allah prediksi kita ini benar, bahwa kondisi kita sekarang tidak baik-baik saja. Kemarin minyak goreng hilang. Ketika muncul, tiba-tiba harganya melambung. Ini katanya digadang-gadang Pertalite sama gas melon, gas 3 kilo itu sinyal kuatnya akan naik. Dua komoditas yang sangat diperlukan oleh masyarakat ini akan naik. Belum lagi kemarin mahasiswa turun besar-besaran untuk menentang opini 3 periode dari pemimpin kita yang ada sekarang. Artinya sekarang kita bermasalah, Ustaz. Banyak umat yang sudah pengen berubah, tapi umat ini sepertinya belum apa, Ustaz ya, belum terang apa sebenarnya yang harus mereka rubah. Mereka sudah tahu bahwa kondisi sekarang bermasalah, tapi di tengah masalah ini sebenarnya apa sih yang harus kita ubah sekarang, Ustaz? Nah, mungkin Ustaz Syahrudin di awal acara siar Ramadan ini bisa memberikan komentarnya. Silakan, Ustaz. Ya, kasih. Jadi saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tentu kalau kita menyebut satu persatu berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita di bangsa Indonesia ini atau di masyarakat Indonesia ini. Nah, kalau kita sebut satu persatu sebetulnya kita banyak sekali hal-hal yang kita harus sebut sebagai sebuah masalah dan tentu kita harus selesaikan masalah tersebut. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya, bahwa sungguh banyak nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sampai-sampai kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Nah, kalau yang terjadi di negeri kita ini ya tentu juga masih ada nikmat, masih banyak juga nikmat yang kita tidak bisa hitung. Tapi bersamaan juga dengan itu berbagai macam masalah muncul yang pun kalau kita menghitungnya ya, bisa juga jadi kita tidak menghitungnya lagi karena terlalu banyaknya masalah-masalah itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Baik masalah itu berkaitan dengan urusan ekonomi, Baik, Ustaz Syafruddin, ya. bisa ya. Silakan dilanjut, Ustaz. Sempat koneksinya buruk tadi. Baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang kita lihat hari ini betapa harga-harga itu melambung. Lalu pun harga melambung pun juga ya menjadikan masyarakat itu antri minyak goreng ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Kalau berkaitan dengan kemaksiatan, kelihatannya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kemaksiatan juga itu semakin banyak pula. Ya termasuk diantaranya adalah kemaksiatan yang berkaitan dengan puasa.
Banyak yang kita lihat itu tidak puasa di jalan itu. Itu juga adalah masalah dalam kehidupan negara kita itu sebenarnya. Belum lagi semakin banyaknya orang yang dengan bebasnya merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun melecehkan agama Islam, ajaran Islam. Yang jelasnya kalau kita menghitung ya sungguh banyak dan bisa jadi kita tidak bisa menghitungnya lagi betapa banyak. Tetapi dari kesemua itu sebenarnya masalah utamanya adalah ataukah semua hal itu muncul itu masalah utamanya adalah karena memang masyarakat ini, bangsa ini, negeri ini tidak diatur sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah terbesarnya sebenarnya. Masalah dari masalah itu sendiri yaitu adalah karena negeri ini tidak diatur, tidak diterapkan atasnya syariat Allah Subhanahu wa taala dalam menata kehidupan ini. Entah kehidupan berekonomi itu, kehidupan pergaulan laki-laki wanita, ataukah kaitannya dengan bagaimana menata hidup berbangsa dan bernegara. Itu bukan wahyu Allah yang dipakai dalam menata kehidupan kita. Sehingga wajar ketika muncul masalah ini, masalah dalam kehidupan kita. Olehnya itu, memang mesti kita harus berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana supaya kehidupan kita ini, ya sebenarnya ya segala sudut kehidupan kita dalam hidup keluarga, bermasyarakat, bernegara, kita upayakan supaya yang dipakai dalam menata kehidupan kita ini adalah syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dengan itu kita bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang lain. Oke, mungkin itu yang sempat saya tanggapi dari tadi pertanyaan dari host. Baik. Ya mungkin. Sahrudin, kira-kira kalau kita hubungkan antara Ramadan dengan perubahan, ini relasinya di mana, Ustaz? Nah, tentu kita semuanya itu kan selalu rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Betul. Selalu rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Sebelum Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Artinya kita ingin bahwa kehidupan kita di bulan-bulan sebelum Ramadan itu adalah kehidupan yang selalu hanya kenikmatan yang kita raih. Selalu hanya kebaikan yang kita raih. Muncul satu kebaikan itu pun mengundang kebaikan yang lain. Lalu pun kita berdoa balighna Ramadan. Jadikan kami sampai di bulan Ramadan. Dan terkadang kita saling bertanya sesama kawan, kapan ini di Ramadan? Kita sudah rindu ini bertemu dengan Ramadan. Ternyata kita ini salah seorang di antara manusia yang Allah terima doa kita secara langsung seperti yang kita minta, yakni benar-benar bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya yang kenapa kita begitu rindu untuk bertemu dengan Ramadan? Ya karena kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Tentu pengampunan dosa-dosa itu adalah ketika kita benar-benar menjalani Ramadan ini sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka kaitannya dengan Ramadan, dengan perubahan yang kita inginkan ke arah yang lebih baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menguatkan diri ini, bertekad sekuat tenaga untuk benar-benar menjalankan seruan Allah Subhanahu wa taala. Pun kita manfaatkan Ramadan ini untuk menyeru kepada umat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Ramadan ini adalah bulan di mana kesadaran umat itu sebetulnya memuncak. Kesadaran umat itu memuncak, sangat mudah untuk menerima al-haq. Ya, sangat mudah untuk menerima kebenaran, sehingga kesempatan buat kita untuk saling menasehati untuk kembali ke arah kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syahruddin yang telah memberikan
kita pengantar untuk diskusi kita untuk acara kita di sore hari ini tentang perubahan ini mau dibawa ke mana. Ustaz Fardin sudah membuka dan sekarang saya mau menuju ke Palopo bersama Ustaz Wahyu Hidayatullah di sana. Baik, Ustaz Wahyu, kalau kita lihat ya, perubahan yang terjadi ini, kalau dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia, bahkan mungkin sejarah dunia, bahwa perubahan itu selalu digagas oleh anak-anak muda. Rasulullah yang mengitari beliau itu adalah anak-anak muda. Orang-orang sahabat-sahabat awal yang mendukung dakwah Rasul itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Reformasi 98 yang jadi motor penggeraknya adalah mahasiswa. Nah, kemarin juga yang menjadi motor penggerak dari demo besar ya beberapa hari lalu juga adalah anak muda, adalah mahasiswa. Awal-awalnya sebenarnya saya merasa agak pesimis dengan pergerakan mahasiswa yang sudah lama sekali ini diam ya, pergerakan pemuda yang sudah lama sekali diam. Apalagi sebelumnya pernah Cipayung Plus ya yang datang sowan ke presiden. Nah, mungkin publik sudah ada nih mahasiswa ini sudah loyo lagi nih ya. Nah, tapi ternyata kemarin ketika BEM SI ya, BEM seluruh Indonesia itu menggagas sebuah perubahan, muncul kembali benih-benih harapan bahwa ternyata suara-suara pemuda itu belum bungkam. Suara-suaranya anak muda milenial ini ternyata masih patut untuk diperhitungkan. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Wahyu Hidayatullah yang banyak pasti berinteraksi dengan pemuda, apalagi punya rumah binaan ya. Bagaimana tanggapan Ustadz Wahyu terhadap perubahan atau terhadap gerakan-gerakan yang sekarang mulai diinisiasi oleh gerakan mahasiswa? Kayaknya sekarang gerakan mahasiswa sudah mulai bangkit lagi, apalagi dipicu oleh isu 3 periode ini. Bagaimana tanggapan Ustadz Wahyu terhadap pergerakan mahasiswa yang ada sekarang yang sudah menunjukkan mulai kembali bergelora? Silakan Ustadz Wahyu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Adi Wijaya telah mempertanyakan tentang fenomena perubahan yang memang kita pahami dan kita yakini bahwa perubahan itu adalah hal yang sifatnya niscaya. Jadi perubahan itu adalah hal yang sifatnya niscaya, yang secara alamiah manusia itu pasti menghendaki yang namanya perubahan. Ketika manusia itu bertemu dengan hal yang buruk, maka dia ingin merubah keadaan yang buruk itu menjadi baik. Jangankan keadaan yang buruk, keadaan yang baik sekalipun ketika manusia itu menghadapinya, maka dia ingin keadaan itu menjadi keadaan yang lebih baik. Makanya kita bisa bilang perubahan itu adalah hal yang niscaya. Kalau secara fakta memang sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustadz, bahwa perubahan itu selalu diinisiasi oleh gerakan-gerakan anak muda, gerakan-gerakan kaum muda. Kenapa? Karena anak muda itu punya potensi yang sangat luar biasa. Usia mereka adalah usia yang produktif. Kalau dalam pepatah Arab mereka disebut sebagai generasi yang memiliki generasi kuat atau kekuatan. Kemudian berenergi. Mereka juga adalah generasi pemimpin dan semangat membara sebagaimana lagunya Bang Roma Irama itu. Jadi memang semangat membara. Juga di kalangan anak muda itu ada kreativitas. Sehingga memang gerakan perubahan itu selalu kita tidak boleh lepaskan dari yang namanya anak muda. Begitu juga apa yang kemudian kita lihat belakangan ini. Kalau fenomena perubahan ya, kalau kita lihat Indonesia, reformasi mungkin menuju ke demonstrasi atau aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa belakangan itu fenomenanya kan ada yang berbeda. Misalnya kata-kata yang dulu tidak pernah digaungkan di masa-masa reformasi itu digaungkan kemudian di sekarang ini. Ada kata-kata kreatif yang itu mungkin bersifat candaan tapi sindiran kepada penguasa. Jadi itu menunjukkan anak muda itu kreatif, selalu mereka berputar dengan zaman dan menunjukkan akan selalu ada perubahan. Kemudian yang kedua, tadi ketika yang pertama pemuda itu punya potensi yang luar biasa, yang kedua adalah di masa Rasul
perubahan itu dimulai oleh kalangan-kalangan anak muda. Itu terbukti ketika kita melihat usia-usia yang dibina oleh Rasul di rumah Arqam, itu adalah sebagian besarnya anak-anak muda. Mereka dibina oleh Rasul yang kemudian mereka itu tempat lahirnya embrio pusat peradaban dunia. Embrio generasi emas yang akan melahirkan pusat peradaban dunia. Yang secara sejarah negeri Arab atau Jaziratul Arab itu tidak pernah dilihat oleh dua apalagi kekuasaan yang berkuasa pada waktu itu. Ketika Rasul hadir, membina para generasi muda ini adalah embrio generasi terbaik yang akan melahirkan pusat peradaban dunia. Jadi memang anak muda itu adalah erat kaitannya dengan perubahan. Maka apa yang terjadi pada hari ini itu tentu adalah hal yang sangat kita harapkan. Artinya apa? Generasi muda itu tidak boleh mereka lepas dari yang namanya isu-isu yang terjadi kekinian. Terus yang kedua adalah mereka tidak boleh lepas dengan kehidupan yang terjadi hari ini. Yang artinya adalah mereka harus senantiasa peka dengan apa yang terjadi dan senantiasa menghendaki perubahan yang ada. Berarti kalau kita melihat fenomena yang, terutama yang kemarin, kita melihat gerakan perubahan yang diinisiasi anak muda itu belum mati. Itu tetap akan senantiasa hidup. Jadi mungkin seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz Wahyu, beberapa saat sebelum momen kemarin ini kan kita lihat memang pergerakan anak-anak muda atau pergerakan pemuda ini seperti hibernasi, seperti sedang tidur panjang. Kalau Ustaz Wahyu sendiri melihat kenapa ada periode sebelum demo besar kemarin itu, anak-anak muda ini sepertinya cenderung diam. Mereka lebih terhipnotis sepertinya dengan mereka terhipnotis dengan layar handphone dan sebagainya ya. Mereka kalau kita lihat pergerakan-pergerakan di kampus pun sepi. Kalau Ustaz Wahyu melihat ini kenapa bisa terjadi di beberapa saat lalu sebelum momen kembalinya pergerakan mahasiswa kemarin? Ya, kalau kita ingin lihat mungkin dari dua segi. Pertama mungkin dari segi perubahan era industri yang memasuki era 5.0 atau mungkin di beberapa gagasan sudah mengatakan ini society 5.0. Jadi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan-kalangan anak muda, itu memang perlu disikapi. Hanya saja terkadang ini tidak disikapi, sehingga yang terjadi adalah generasi-generasi muda itu mereka terbawa arus. Ini juga perlu dibaca, karena saat ini Indonesia, bil khusus Indonesia, itu sedang mengalami yang namanya langkah-langkah menuju bonus demografi yang nanti puncaknya mungkin di tahun 2030 atau di tahun 2045. 2020 itu sudah mulai. Yang artinya usia generasi muda itu jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang usia-usia yang sudah melewati masa muda dan usia-usia yang belum mencapai kemudian usia muda. Yang tadi kita sebutkan usia muda itu adalah usia yang penuh dengan kekuatan. Makanya apa yang terjadi sebelum ini, yang pertama adalah memang tidak ada yang menyadarkan atau menggerakkan mereka. Sehingga ketika ada yang menyadarkan atau menggerakkan mereka, sebenarnya mereka bisa digerakkan. Generasi muda itu adalah orang yang generasi yang mungkin mudah untuk digerakkan. Maka dari itu fenomena yang terjadi sebelumnya itu mungkin karena satu hal perubahan sosial 5.0 dan kemudian perkembangan industri 4.0 itu begitu cepat alurnya, sehingga tidak kemudian kita sikapi dengan baik. Banyak yang kemudian terbawa arus dan lain sebagainya. Atau yang kedua, tidak ada yang berupaya untuk menyadarkan generasi muda ini tentang percepatan yang sedang terjadi, sehingga kita itu bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kreativitas perubahan itu mungkin sudah bisa dilakukan. Seperti itu barangkali. Baik, Ustaz Wahyu, terima kasih atas insert-insertnya yang menarik ya tentang bagaimana seorang komunitas pemuda itu yang ya alhamdulillah hari ini kita melihat mulai
bangkit lagi untuk melakukan perubahan, karena bagaimanapun pemuda adalah salah satu komponen yang terpenting dalam melakukan perubahan. Dan sejarah sudah membuktikan itu, pemirsa dakwah Sulsat. Perubahan-perubahan besar dunia itu digagas oleh mereka yang berjiwa muda, digagas oleh para anak muda. Baik, dari Palopo saya langsung ke Mas Hamba. Di sana ada Ustadz Edwal Robi. Nah, Ustadz Edwal, yang saya ingin diskusikan dengan Ustadz, tadi kita sudah mendengar bagaimana Ustadz Sahrudin sudah menjelaskan bahwa perubahan sekarang ini adalah perubahan yang harus menuju kepada sebuah perubahan yang besar, yaitu perubahan yang sistemik. Dan Ustadz Wahyu juga sudah menjelaskan tentang bagaimana pemuda itu yang menjadi potensi pemuda ketika mereka menjadi pelopor perubahan. Nah, Ustadz Edward, kita ini sudah melakukan banyak sekali perubahan. Kita sudah melakukan banyak sekali usaha, termasuk program kita di kesempatan sore hari ini salah satu upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu, perubahan-perubahan menuju ke kehidupan yang lebih islami. Tapi Ustadz Edwal, kira-kira sampai hari ini kok kayaknya perubahan yang kita lakukan ini hasilnya itu belum terlalu nampak. Apa yang menjadi halangan atau apa yang menjadi rintangan sehingga usaha-usaha perubahan itu tidak berjalan kencang atau tidak berjalan sesuai dengan rencana? Hambatannya di mana, Ustadz Edward? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan tadi, hari ini rasa-rasanya kalau misalnya kita lihat kehidupan negara kita dalam berbangsa dan bernegara itu sendiri, hampir-hampir kita jumpai sangat banyak masalah sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Syafiruddin. Bahkan ketika kita melihat sejauh mata memandang, mungkin problematika kehidupan manusia itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan juga kita jelaskan bahwasanya kita melihat ya, berbagai perubahan, upaya-upaya perubahan itu telah dilakukan. Terbentuknya berbagai upaya-upaya dari kelompok-kelompok Islam untuk kemudian melakukan sebuah perubahan. Itu kemudian sampai hari ini tetap saja ada banyak problematika kehidupan. Sampai sekarang kita bisa lihat umat Islam tidak mampu untuk melaksanakan atau menerapkan hukum-hukum aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sebenarnya hambatan yang kemudian bisa kita indra ada dua. Ya, yang pertama adalah hambatan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini ya, berasal dari luar. Tentunya semua ini adalah berkaitan dengan upaya daripada musuh-musuh Islam untuk kemudian meredam atau menghancurkan upaya-upaya kebangkitan umat Islam. Banyaknya kemudian propaganda atau upaya-upaya mendiskreditkan daripada ajaran-ajaran Islam. Kita bisa lihat bagaimana kemudian diskriminalisasi terhadap ulama kita, ajaran Islam itu kemudian direvisi dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan para penguasa dan antek-antek dan para cukong-cukongnya. Ini menandakan bahwasanya betapa besarnya keinginan para musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam ya, dari luar. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian adanya upaya menakut-nakuti. Adanya upaya menakut-nakuti umat Islam terhadap ajaran Islam sendiri. Ya. Mengatakan bahwasanya ketika kita berislam itu biasa-biasa saja. Islamnya itu ya yang sederhana saja. Tidak usah tinggi-tinggi, biasa-biasa saja. Tidak usah, kalau misalnya kita melihat ada orang yang kemudian menyerukan untuk taat kepada Al-Quran, langsung dicap radikal. Ada orang yang kemudian pakai celana cingkrang, berjenggot, dan lain sebagainya, mengajak kepada hukum Islam, itu kemudian dicap radikal dan berbahaya. Sedikit-sedikit itu kemudian dianggap teroris. Padahal ada kelompok yang kemudian jelas-jelas berbahaya, itu tidak kemudian dicap teroris. Ini kemudian menjadi problematika kita hari ini. Yang kedua, ya faktor itu tadi faktor eksternal, faktor dari luar, ya ini dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua adalah faktor internal, faktor dari umat Islam itu sendiri, di mana kita melihat ketidakinginan, ya,
keabaian daripada umat Islam untuk mempelajari Islam lebih dalam. Banyak umat Islam itu kemudian acuh tak acuh terhadap ajaran Islam sendiri, sehingga mereka menganggap bahwa yang penting sudah sholat, rukun Islam itu sudah tertunaikan semuanya yang 5, itu kita sudah berislam. Tidak usahlah kita atur-atur masalah ekonomi, sudah ada negara yang mengatur. Tidak usah kita campur masalah politik, pemerintahan, semuanya itu sudah ada yang atur. Tidak usah kita. Ini adalah sebuah hal yang kemudian membuat umat Islam semakin terpuruk dalam keterpurukan sendiri. Tidak maunya mempelajari agama Islam, agama yang kemudian menyelamatkan kehidupan ini secara mendalam. Inilah hambatan-hambatan yang kemudian berada dalam kehidupan kita, yang menggerogoti ya umat Islam baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Terima kasih Ustadz Edward yang telah membantu kita untuk menganalisis bahwa ada 2 hambatan pemirsa ya, bahwa ada hambatan dari internal dan ada hambatan dari eksternal terhadap perubahan ini. Dan kembali saya mengajak kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi dengan kita, silahkan bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Ini alhamdulillah sudah banyak yang memberikan responnya ya. Ada dari Palopo ya, kebetulan jagoan kita dari Palopo ada kemudian alhamdulillah ada dari Samarinda ya, dari lintas provinsi. Dan terus kami mengundang kepada Anda semua, silahkan untuk yang ingin bertanya bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Baik, saya ke Ustadz Syahruddin kembali, Ustadz. Iya, silakan. Baik, Ustadz. Kita sudah tahu dari pemaparan Ustadz tadi ya, kita sudah dibantu untuk menganalisis bahwa dari krisis multidimensi, di mana-mana kita krisis, pendidikannya krisis, ekonominya krisis, politik dan sebagainya krisis, maka ini disebabkan oleh tidak diterapkannya aturan Islam, tidak diterapkannya syariat Islam tadi. Sempat Ustadz Syahruddin singgung. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustadz sekarang untuk melakukan perubahan? Mungkin banyak orang yang sekarang sudah tahu masalahnya apa, gitu, tapi mereka lalu bertanya, lalu saya mau melakukan apa? Aksi apa yang harus saya lakukan untuk bisa mewujudkan perubahan itu? Bisa dibantu, Ustaz? Silakan. Iya, tentu yang mesti kita lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran umat ini bahwa mereka wajib untuk diterapkan atasnya atau terterapkan atasnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berdakwah, kita harus menyeru, kita harus mengingatkan umat ini, mengajak umat ini, membimbing umat ini untuk mau dengan sesadar-sadarnya menerima, mengimani, menerima, ingin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan mereka dari berbagai macam sudut kehidupan mereka. Baik dari sudut kehidupan ekonomi mereka maupun sudut politik mereka. Maka dengan demikian, ya kaitan dengan Ramadan ini, sebenarnya sangat bagus kita manfaatkan Ramadan ini dalam mengingatkan umat. Kita ajak umat agar supaya sama-sama di Ramadan ini mempergunakan mulutnya, memanfaatkan mulutnya untuk menyerukan agar manusia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya dipakai untuk kita saling mengingatkan, mengajak umat ini untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya saat ini kalau kita lihat sudah berbagai macam keberhasilan dakwah kita lihat. Karena kita bisa ukur dengan opini semakin bergulir. Opini dakwah ini semakin bergulir. Opini keinginan umat tentang tegaknya Islam, rindunya mereka untuk tegaknya Islam juga sudah teropini ya, bahwa belum terlaksana, ya memang kita serahkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya dengan dakwah yang betul-betul kita lakukan dengan penuh keikhlasan, maka semakin dekatlah pertolongan Allah untuk itu.
Yang jelasnya bahwa Ramadan ini benar-benar kita manfaatkan untuk mengajak umat untuk tegaknya. Termasuk diantaranya. Karena memang seperti yang dikatakan tadi saudara kita Ustaz Pak Edward, jadi faktor internal juga kadang menghalangi untuk tegaknya Islam. Di antaranya itu ya mereka juga mempergunakan mulut-mulut mereka, ya, mulut dari saudara-saudara kita ini, yang masih kita anggap memang saudara kita karena mereka bersahadat juga. Bahkan tidak jarang mereka dianggap sebagai ulama. Mereka berupaya juga menghalangi tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah memang mereka mengikuti kemauan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Mereka mengikuti seruan mereka sadar atau tidak. Dan mereka juga ikut menghalangi tegaknya hukum-hukum Allah. Di antara mereka misalnya mengatakan bahwa tidak usah mendalami Islam. Karena kalau mendalami Islam bisa jadi menyimpang. Maka mulut ini harus meluruskan perkataan-perkataan itu. Bahwa sungguh dengan mendalami al-Islam, justru manusia itu akan menjadi manusia yang soleh. Terhindar dari menjadi manusia yang selalu salah. Menjadi manusia yang tidak merusak. Semakin mendalami al-Islam itu, mereka akan menjadi manusia. Selalu melakukan perbaikan dalam kehidupan ini. Kemudian misalnya ketika ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menjalankan lagi contoh-contoh Rasulullah dalam pemerintahan. Tidak boleh lagi mengikuti Rasulullah dalam hal menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Nabi sudah wafat, haram hukumnya lagi. Maka kita katakan kepada mereka bahwa sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ambil sunnahku, terapkan sunnahku, jalankan sunnahku, dan sunnah para khalifah yang lurus. Dan tentu sunnah Rasulullah, sunnah para khulafair rasyidin itu bukan hanya salat, tetapi dari segala sudut kehidupan yang telah ditampilkan oleh Rasulullah dan para khulafair rasyidin, dari perkataan-perkataan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka, termasuk diantaranya adalah bagaimana mengelola negara, bagaimana menata kehidupan bernegara. Maka kita harus mencontoh mereka, mencontoh Rasulullah, mencontoh para khulafair rasyidin, yakni dalam penataan bernegara, dalam penataan kepemerintahan, kepemimpinan mereka hanya memakai wahyu Allah Subhanahu wa taala, hanya memakai syariat Allah Subhanahu wa taala dalam menata kehidupan ini. Maka kalau dengan seperti itu yang terjadi, lalu kemudian umat semakin sadar, semakin menyadari bahwa memang ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, di samping akan mendatangkan kehidupan yang baldatun thayyibah, kehidupan yang sejahtera, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga akan melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbun Ghafur. Nah, tentu kita ini sangat rindu bahwa dalam kehidupan kita selalu ada ampunan Allah. Lalu bagaimana ampunan Allah itu selalu ada kalau selalu kemaksiatan saja yang ada di sekitar kita? Nah, sungguh dengan Ramadan ini yang memang kita lihat kemaksiatan agak berkurang. Masjid ramai, artinya semakin banyak orang datang sholat. Ya, banyak yang menutup aurat. Tentu kita melihat bahwa semangat ini kita harus respon dengan semakin kuatnya dakwah ini. Semangat ini kita harus respon dengan semakin menguatkan dakwah ini, semakin meluaskan opini ini, semakin memasifkan opini ini, bahwa tak ada ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara kecuali hanya dengan tegaknya hukum-hukum Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jaminan ini bukan hanya untuk dunia, kita akan rasakan nantinya pula di akhirat kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ya kita semuanya memang mestinya untuk bergerak bersama seluruh komponen umat untuk membangun kesadaran ini. Membangun kesadaran ini, mumpun Ramadan masih kita ada di Ramadan ini, dan dengan
bersungguh-sungguh untuk itu, maka ampunan Allah pun akan selalu menghampiri kita. Ampunan Allah di bulan Ramadan ini benar-benar kita akan raih. Karena kita bersungguh-sungguh dalam dakwah ini. Kita bersungguh-sungguh saling mengingatkan untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersungguh-sungguh ingin untuk agar hanya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menata kehidupan kita. Ya mungkin itu. Baik, Ustaz. Ustaz Harudin bisa memberikan kita gambaran, Ustaz, seperti apa sebenarnya strategi perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sekarang kan biasa orang banyak ini Ustaz ya, banyak merujuk ke berbagai macam teori barat dan sebagainya. Kalau Rasulullah sendiri gambaran melakukan perubahannya seperti apa Ustaz Harudin sehingga bisa sukses luar biasa mengubah masyarakat jahiliyah dulu menjadi masyarakat yang punya peradaban tinggi. Bagaimana model perubahan Rasulullah dulu? Silakan Ustaz. Tentu dalam melakukan usaha perubahan, maka contoh sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk dalam mengajak umat untuk berubah atau termasuk dalam usaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka mari kita menata Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni melakukan pembinaan secara intensif, terus menerus, tidak henti-hentinya. Melakukan pembinaan secara intensif terus menerus, walaupun diawali dengan secara sembunyi-sembunyi di Makkah waktu itu. Lalu kemudian ketika mantap kelompoknya, terbentuk kelompoknya Rasul, Hizbur Rasul, terbentuk kelompoknya Rasul, mantap kelompoknya Rasul, semuanya anggota kelompok ini adalah kelompok yang keislamannya adalah keislaman yang kuat, maka kemudian mereka diajak untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Menyampaikan Islam secara terang-terangan. Dengan berbagai macam uslub yang dilakukan. Entah mungkin tapi akbar, sebagaimana Rasul melakukannya di Batu Bukit. Entah dengan masirah, sebagaimana dilakukan Umar yang Khattab bersama sahabatnya yang jalan menuju Ka'bah dengan satu ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi tetap pembinaan intensif kepada pengemban dakwah itu tetap berjalan terus menerus tahun hentinya. Sambil terus mengobarkan semangat di tengah-tengah umat, menyebarkan informasi di tengah-tengah umat, beropini di tengah-tengah umat, mengopinikan bahwa ini satu-satunya jalan untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Lalu kemudian salah satu hal pula yang harus dilakukan adalah dalam fase ini, terang-terangan ini, seperti Rasulullah lakukan adalah mendatangi para orang-orang yang mempunyai kekuatan, termasuk yang mempunyai kepemimpinan. Rasul mendatangi pemimpin-pemimpin di sekitar Makkah, namun tidak ada yang menerimanya. Justru sahabatnya lah yang berhasil di Madinah. Para pemimpin-pemimpin Madinah itu masuk Islam dari suku Basrah dan suku Abu. Masuk Islam. Lalu mereka dengan sukarela menyerahkan kepemimpinannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena mereka sadar sesadar-sadarnya hanya dengan kepemimpinan Islamlah, hanya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar orang yang paham, yang tahu dan mengerti, yang bisa menjalankannya, maka kehidupan berbangsa bernegara itu akan bisa hadir di atasnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itulah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita lihat dalam perjalanan itu tidak ada sama sekali yang namanya aktivitas kekerasan. Jadi harus, ini catatan penting ini. Di masa-masa kelihatannya ini sudah bangkit umat ini untuk berubah. Ini catatan penting. Tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tahapan-tahapan dakwah itu. Tidak ada yang namanya pemberontakan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam tahapan-tahapan dakwah itu. Tetap bergaul dengan masyarakat. Tidak menyendiri lalu tidak meninggalkan pula masyarakat. Ya. Tidak pula melakukan pemberontakan.
Rasul pun tidak melakukan kudeta dan tidak memerintahkan kudeta. Baik kudeta militer maupun kudeta sipil. Rasul tidak melakukan itu. Rasul tidak. Yang jelasnya Rasul dalam upaya menuju ke arah yang lebih baik tidak melakukan kekerasan. Yang dilakukan adalah dakwah, dan dakwah. Yang namanya dakwah itu pekerjaan mulut. Mulut yang berbicara, menyeru dan menyeru. Dan tentu haruslah berupaya sekuat tenaga agar supaya semakin banyak orang yang mau menyeru. Dan tentu itu harus dilakukan pembinaan secara intensif. Kalau ingin banyak orang yang menyeru seperti itu. Lalu kemudian dengan banyaknya orang menyeru seperti itu, maka opini pun semakin merata di tengah-tengah umat untuk ingin dipimpin atas mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingin rindu, ya sebagaimana mungkin rindunya sebelum Ramadan, sangat rindu ingin bertemu Ramadan. Sangat rindu ingin bertemu Ramadan, lalu berdoa untuk itu. Maka kita juga sangat menginginkan supaya umat ini rindu ingin bertemu dengan pemimpin umat, ingin bertemu dengan khalifah pengganti Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dia mungkin berdoa, ya Allah, segera tegakkan kepemimpinan Islam. Saya rindu ingin bertemu dengan khalifah. Ya, jadi kerinduan itu sebagaimana kerinduan kita dengan Ramadan itu. Ya Allah, saya rindu bertemu Ramadan, saya ingin ampunanmu di Ramadan. Hanya kita sampai di Ramadan. Maka ajak umat ini untuk selalu rindu pula bertemu dengan khalifahnya. Rindu dengan syariahnya. Sehingga mereka juga pun bersama menyerukan itu, memperkatakan itu. Lalu benar-benar semakin mendekat, sebagaimana mungkin semakin mendekatnya Ramadan, kerinduan itu semakin memuncak. Semakin mendekat Ramadan, semakin akhirnya masuk Ramadan. Semakin bergembiralah orang-orang beriman. Karena benar-benar bertemu dengan Ramadan, bulan ampunan. Demikian pula, maka ketika bertemu dengan khalifahnya nanti, maka semakin bahagia, semakin tentram kehidupannya, semakin damai kehidupannya. Karena saat itu kehidupan umat manusia diliputi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hadir yang namanya kehidupan yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ketentraman, kedamaian dan kehidupan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk umat. Mungkin itu ya. Baik. Menarik sekali apa yang Ustaz Syahruddin jelaskan kepada kita pemirsa, bahwa ternyata memang teori sosial itu, teori rekayasa sosial itu ternyata juga ada dalam Islam, ya. Praktek rekayasa sosial yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengkader para sahabat, kemudian menerjunkan mereka ke masyarakat sampai akhirnya Rasulullah memiliki kekuatan sendiri, memiliki power untuk menerapkan aturan-aturan Islam, itu ternyata ada di dalam Islam. Jadi selama ini kita terlalu banyak kita terlalu banyak membaca literatur-literatur di luar Islam, seolah-olah perubahan itu, teori perubahan itu tidak ada di dalam Islam. Baik, sekarang saya ke Ustadz Edward. Ustadz Edward, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Syahruddin tadi tentang bagaimana gambaran peta perjalanan perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menurut Ustadz Edward sendiri, kira-kira dengan potensi umat yang ada sekarang ini, mampu tidak kita untuk melakukan perubahan sebagaimana jalan perubahannya Rasulullah? Jangan sampai apa yang Ustadz Syahruddin ungkapkan tadi itu seperti seperti sekedar teori yang ternyata ketika diimplementasikan ke tengah-tengah umat, ternyata umat ini tidak bisa untuk menanggung itu. Nah, menurut Ustadz Edward, bisa enggak kita untuk melakukan perjalanan atau roadmap perubahan seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Syahruddin tadi? Silakan Ustadz Edward. Iya, jazakallah khairan. Secara alami manusia menginginkan perubahan menuju arah yang lebih baik. Dijelaskan tadi bagaimana kita hari ini hidup dalam keterpurukan. Seberapa besar pun kemudian dorongan untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, kalau memang siklus kehidupan atau aturan dalam sebuah kehidupan itu kemudian tidak memadai,
tidak kemudian bisa mendukung untuk taat dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka selama itu pula akan berat. Nah, kalau kita melihat kondisi umat hari ini, sebenarnya masyarakat atau dalam artian umat Islam itu sangat merindukan. Ya, ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, mereka sangat merindukan untuk diatur oleh aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah pemahaman masyarakat, perasaan mereka itu terguncang ketika dihadapkan pada keimanan tersebut. Sehingga ya pasti masyarakat itu sangat merindukan kehidupan Islam. Namun kalau misalnya kita tanya bisa tidak atau mampukah kemudian kita ini menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hidup dalam masyarakat Islam di tengah-tengah hidup kita saat ini. Sebelum menjawab mampu atau tidak, maka yang perlu kita jawab terlebih dahulu adalah mau atau tidak. Ini pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Kita mau atau tidak? Kalau misalkan kita mau, maka segala upaya itu kemudian pasti akan bisa dilakukan. Pasti akan bisa dilaksanakan karena kita memiliki niat yang besar. Seperti halnya kita berpuasa. Banyak orang yang kemudian mengaku tidak sanggup berpuasa. Ada yang mengidap penyakit, misalkan sakit mah. Tapi ternyata ketika di bulan suci Ramadan, mereka bisa berpuasa dengan baik, ya, tanpa kemudian khawatir dengan penyakit yang mereka idap. Nah, begitulah kemudian kehidupan kita hari ini. Ketika memang kita betul-betul menginginkannya dan kita berniat betul-betul, maka kita akan berupaya sedemikian rupa melewati segala hambatan yang ada, ya, berusaha untuk mewujudkan keinginan kita, cita-cita kita. Dan fakta di lapangan ya, karena memang umat Islam hari ini ya tidaklah kemudian memiliki konsep. Hanya itu yang kemudian bisa kita lihat bahwasanya umat Islam hari ini masih bertanya-tanya, mengawang, ya, bagaimana kemudian cara untuk kembali kepada kehidupan Islam. Maka perlulah para pengemban dakwah di sini untuk kemudian hidup bermasyarakat, terjun langsung ke lapangan untuk menjelaskan. Umat hari ini sangat penasaran karena mereka sudah memiliki keinginan. Mereka menginginkan untuk kemudian diatur dalam kehidupan Islam, diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka masih bingung dengan bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa diatur. Alhamdulillah telah dijelaskan tadi bagaimana kemudian tahap-tahapan dakwah Rasulullah SAW untuk kemudian bisa kita contoh. Sesungguhnya Rasulullah SAW ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa cara atau pedoman kehidupan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika umat manusia ingin selamat, ya kita harus mengikuti pedoman yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka jawabannya adalah pasti bisa. Insya Allah umat Islam atau masyarakat hari ini itu pasti bisa untuk kemudian menerapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz. Baik, Ustaz Edward. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ada respon dari pemirsa kita ya, dari Pak Erwin nih. Beliau bertanya dan kayaknya pertanyaannya ini pas nih kalau saya alamatkan ke Ustaz Edward nih. Ini tentang kurang lebih gini Ustaz pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai aksi mahasiswa kemarin ya, yang bukan itu, sebentar. Ya ini. Apakah cukup hanya dengan melakukan aksi pembelaan pada kezaliman di masyarakat dan apa seharusnya yang kita lakukan? Ya, mungkin ini sama juga dengan nada-nada pertanyaan yang kurang lebih berusaha untuk mengerdilkan perjuangan umat Islam yang kalau Ustaz Sahrudin katakan tadi itu yang lama dia tanpa kekerasan. Apakah mungkin hanya dengan ngomong-ngomong saja itu perubahan akan terjadi? Apakah mungkin hanya lewat channel-channel kayak gini saja itu perubahan itu bisa terjadi? Nah, pandangan Ustaz Edward gimana nih Ustaz? Apakah yang kita lakukan hari ini ngomong sana, ngomong sini itu bisa berkorelasi dengan perubahan besar yang kita inginkan? Masa sih dengan ngomong-ngomong itu perubahan besar bisa ada? Silakan Ustaz Edward. Ya, memang artinya dalam hal ini terkait dengan aksi yang kemarin dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang berpusat di Jakarta, kita bisa melihat bahwasanya penilaian masyarakat terkait dengan aksi tersebut itu berbeda-beda. Tentu kita sebagai seorang Muslim haruslah kemudian menanamkan pemahaman bahwasanya perubahan itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengubah tataran kehidupan jahiliyah menuju tataran kehidupan yang bermartabat dengan Islam tentunya. Kalau misalkan aksi yang kemudian dilakukan itu menandakan bahwasanya masih ada nafas daripada pemuda atau mahasiswa hari ini. Tetapi lagi-lagi kita bisa lihat bahwasanya ibaratkan kita memasak air, ya, nanti air ini akan mendidih ketika ada bara apinya. Ketika bara apinya ini kemudian sudah mati atau menyusut, maka panas daripada air ini kemudian akan menurun. Nah, aksi yang kemudian telah dilakukan itu tidak boleh seperti itu. Ya, maka aksi yang lainnya itu kemudian harus intensif, ya, berkelanjutan. Tidak hanya kemudian dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, seluruh elemen masyarakat itu kemudian harus terjun, ya, untuk kemudian menyuarakan suara Islam. Tentu ketika kemudian kita melihat, ya, banyak kemudian tuntutan-tuntutan daripada mahasiswa dan para pemuda, ya, kita kemudian melihat adanya sebuah tendensi yang belum mengarah kepada perubahan yang hakiki. Ya, tendensi daripada masyarakat itu hanya pada perubahan yang separatis saja, hanya menginginkan perubahan figur semata, kebijakan semata, tanpa kemudian melihat bahwasanya ada perubahan yang mendasar, yang hakikatnya inilah yang menjadi akar permasalahan, yakni karena hari ini sistem yang mengatur kehidupan kita adalah sistem yang mengarahkan seluruh kebijakan, seluruh aturan itu akan bermuara daripada sistem tersebut tadi. Ketika sistem yang diterapkan ini adalah sistem yang melegalkan suatu kemaksiatan, maka aturan-aturan dalam kehidupan kita akan seperti itu, akan tercermin dari hal tersebut tadi. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus prostitusi yang kemudian merebak luas, itu kemudian sangat bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi dalam negeri kita itu kemudian dilegalkan dan dibolehkan selama mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, tentu kita melihat bahwasanya perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang mendasar, perubahan yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau misalkan kita ingin mengubah masyarakat atau manusia, ya, kita terlebih dahulu mengubah pemahamannya, ya, sebagaimana Rasulullah, dan memang untuk mengubah pemahamannya adalah dengan mendakwahi mereka, ya, dengan cara berbicara, ya, dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, ya, mengajak mereka untuk kemudian memahami, untuk kemudian bisa melakukan perubahan, karena esensinya manusia itu melakukan suatu perbuatan, aktivitas itu tergantung pada pemahamannya, ya, tergantung pada mafahim yang ia miliki, ya, dan kemudian tergantung pada standarisasi amal perbuatannya, dan terakhir adalah terkait dengan ketaatannya atau ketundukannya kepada aturan yang dia sadari atau dia yakini. Maka dari hal ini, ya, ketika kita mengubah masyarakat, ingin kemudian berada di tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki mereka, kita harus menyentuh pemahaman mereka. Menyentuh pemahaman mereka sehingga muncul kesadaran dalam diri mereka untuk kemudian berubah. Ya, mungkin garis besarnya seperti itu. Dan untuk menyentuh pemahaman itu harus dengan ngomong-ngomong, begitu Ustaz Edwan? Harus ngomong-ngomong, ya, bukan dengan angkat senjata dan sebagainya. Karena yang kita mau ubah adalah pemikirannya. Mungkin di situ benang merah yang bisa saya ambil dari penjelasan Ustaz Edwan. Ya, saya pindah ke Ustaz Wahyu yang ada di Palopo. Ya. Yes. Ustaz, tadi kita sudah mendengar penjelasan Ustaz Sahrudin bagaimana pola roadmap perubahan yang Rasulullah lakukan, ya, ternyata luar biasa. Islam juga mempunyai satu teori, ya, tentang bagaimana perubahan sosial itu dilakukan dan tanpa kekerasan. Nah, itu poin itu yang paling kita pegang, dan perubahan yang dilakukan di Islam itu suksesnya luar biasa. Dan itu sudah teori yang Rasulullah lakukan, bukan sekedar teori lagi. Sudah Rasulullah praktekkan, itu berhasil luar biasa untuk membangkitkan masyarakat Islam Madinah tempo hari. Nah, Ustaz Wahyu, sebagai orang yang banyak berkecimpung di dunia anak mudanya, kenapa banyak kalangan mahasiswa itu yang cenderung lebih suka untuk mengambil referensi perubahan itu dari teori-teori sosial? Mungkin karena anti kapitalis, ya, teori-teori sosial, teori-teorinya Lenin, teori-teorinya Karl Marx, seolah mereka itu begitu bangga kalau selalu mengatakan menurut Karl Marx. Nah, itu kayak
kayak langsung semangatnya itu membuncah gitu. Jadi seolah-olah mereka tidak menemukan adanya teori perubahan di dalam Islam sehingga mereka lebih lebih percaya diri untuk merujuk kepada teori-teori kiri, mereka lebih merujuk kepada teori-teori sosialis dalam melakukan perubahan. Kenapa bisa? Mahasiswa yang notabene-nya mungkin mahasiswa Islam itu lebih bangga untuk merujuk kepada referensi-referensi literatur-literatur kiri daripada literatur Islam itu sendiri yang merupakan keyakinan dia. Silakan Ustaz Ali. Ya, terima kasih. Jadi mungkin hal itu bisa kita lihat dari bagaimana sejarah menggambarkan tentang perubahan. Karena ketika waktu itu kapitalisme pasca kemudian masa Renaissance itu berkuasa, seiring berjalannya waktu kezaliman kan begitu luar biasa dilakukan oleh kapitalisme. Sehingga simbol perlawanan yang muncul kala itu adalah apa yang dimunculkan oleh Karl Marx. Itu ingin membentuk suatu negara yang kita kenal dengan istilah negara sosialis. Dari negara sosialis itu nanti berubah menjadi negara komunis. Jadi sebenarnya kapitalis itu adalah satu langkah menuju negara sosialis dan menuju negara komunal atau komunis. Maka dari itu ketika sekarang barangkali, ini mungkin asumsi saja, ketika terjadi kezoliman yang begitu luar biasa dilakukan oleh kapitalis, maka di situ akan tergambar kira-kira bagaimana meruntuhkan kekuasaan ini sehingga kemudian dia dekat kepada keadilan. Nah, kebanyakan literatur sejarah yang kita dapatkan itu adalah bagaimana sosialis itu bisa bangkit. Walaupun padahal kalau kita ingin meneliti, kemudian menelaah, sosialis itu juga begitu cepat dia runtuh. Kenapa? Karena memang kelemahan dari sosialis itu sendiri. Ada hal yang perlu digarisbawahi mungkin di kalangan generasi muda, termasuk ketika mereka memiliki kesadaran akan perubahan. Jadi ketika melakukan penginderaan itu adalah sesuatu hal yang akan membangun atau sebagai dasar sebuah pemikiran. Penginderaan itu ada dua, ada namanya penginderaan material dan ada penginderaan non-materi. Penginderaan materi bisa jadi kita bersepakat, misalnya ketika melihat gelas, maka gelas itu kita lihat, oh kita sepakat. Kenapa? Karena kita bersepakat menamakan itu gelas. Tapi ada yang non-materi. Ketika kita menyebutkan bahwa Indonesia, negeri ini saat ini sedang terjajah, itu kita ada yang bilang sepakat, ada yang bilang tidak sepakat. Kenapa? Karena bergantung kepada pemikiran yang dimiliki oleh seseorang tentang penjajahan itu seperti apa. Ketika penjajahan yang dimaksud adalah fisik, maka tidak ada yang sepakat. Tapi ketika penjajahan itu dimaksud adalah perubahan yang awalnya penjajahan fisik menuju penjajahan pemikiran, budaya, politik, dan lain sebagainya, maka pasti kita sepakat Indonesia itu negeri yang terjajah. Nah, ketika kita berbicara tentang penginderaan terhadap suatu masalah, di sini kita sepakat bahwa ada realitas yang rusak yang harus diganti. Hanya saja ketika berbicara tentang realitas yang akan menggantikan realitas yang rusak ini, disitulah peran dari generasi muda yang menyadari bahwa perubahan-perubahan yang ada di dunia itu salah satu perubahan yang paling berhasil sejauh ini itu adalah perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah peran menyadarkan, memberikan pendidikan, memberikan kemudian pengajaran bahwa perubahan itu juga dilakukan oleh Rasul. Yaitu adalah perubahan yang kemudian membangkitkan kaum muslimin yang itu kemudian menjadi induk dari peradaban dunia. Jadi ketika berbicara tentang kenapa orang lebih tertarik seperti itu, mungkin karena yang pertama gambaran kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin di perkuliahan dan lain sebagainya, baik itu dalam bentuk reformasi, apakah dalam bentuk revolusi, selalu berkaitan dengan perubahan-perubahan yang dilemparkan oleh Barat ketika kemudian gerakan-gerakan yang muncul itu gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kiri, gerakan-gerakan yang dicetuskan oleh Karl Marx dan sebagainya. Tapi sangat jarang kita dapati
perubahan itu yang dimunculkan adalah perubahan sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu di sini peran para pemuda dan para pengemban dakwah yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan itu ini yang disebut dengan apalagi pertarungan pemikiran atau pertarungan gagasan barang. Jadi kalau misalnya kita mengindra suatu realitas yang rusak, maka kita harus mengganti realitas itu menjadi realitas yang baik. Terkadang orang berbeda ketika berbicara realitas yang baik itu seperti apa. Ketika kita bilang realitas yang baik itu adalah Islam, yang lain belum tentu mengatakan realitas yang baik itu adalah Islam. Maka disinilah terjadi pertarungan gagasan itu. Kita menguji mana yang sebenarnya realitas yang baik itu. Jadi ketika kemudian terjadi hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Memang hal seperti itu terjadi karena memang sudah apalagi gambaran-gambaran tentang perubahan yang banyak kita dapat itu adalah gambaran perubahan gerakan-gerakan kiri lah. Jadi seperti itu, Bang. Baik, Ustaz Wahyu. Nah, ini ada satu pertanyaan khusus nih ya dari netizen nih yang langsung dialamatkan ke Ustaz Wahyu. Untuk Ustaz Wahyu, ketika kita membahas soal menyuruhkan kebenaran, tentu banyak yang sadar akan kebobrokan sistem. Akan menyuruhkan kebenaran, kebobrokan sistem. Tapi dalam menyuruhkan kebenaran itu merasa dibatasi. Nah, ini gimana nih tanggapan Ustaz Wahyu ketika kita menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada kebenaran, tapi banyak hal-hal yang membatasi itu? Jadi sebenarnya begini, kalau kita lihat membatasi itu dalam maksud apa, itu perlu juga diteliti. Kira-kira membatasinya dibatasi dari segi apa. Dengan perkembangan zaman yang ada hari ini, yang misalnya yang dulu kita tidak pernah berpikir untuk kuliahnya harus online dan lain sebagainya atau apa, itu kan menunjukkan kreativitas. Jadi ketika dikatakan membatasi, memang perlu diteliti dulu. Yang membatasi itu apa? Maka kita harus melompat batas itu, mencari jalan-jalan kreatif. Apalagi sekarang eranya adalah era yang kita kenal dengan eranya generasi Z dan generasi milenial. Yang mereka itu penuh dengan kreativitas. Kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan secara offline ke publik, mengumpulkan mereka di satu tempat karena ini dan lain sebagainya. Sarana online itu kan tidak pernah di ini. Jadi selalu kalau kita berbicara tentang membatasi itu berarti kita harus berpikir tentang jalan keluarnya itu bagaimana supaya tidak ada yang membatasi itu. Disitulah peran kita itu harus kreatif dalam mengemban dakwah. Kan bicaranya di sarana-sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan dakwah itu seperti apa? Yang pada intinya dia tetap berada di lingkup pemikiran Islam yang disampaikan. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Pak Idam ya. Ini saya nyambung dari jawabannya Ustadz Wahyu tadi. Kalau menurut Ustadz, ini bisa ditanggapi singkat, Ustadz ya. Kalau menurut Ustadz, mana yang lebih punya powerful, Ustadz? Apakah dakwah di media sosial atau dengan turun langsung ke lapangan, terjun langsung ke jalanan kayak aksi kemarin? Silakan, Ustadz, tanggapi singkat. Ya, kalau kita ingin menanggapi singkat, pasti turun langsung ke jalan. Pasti dikumpulkannya massa lewat media sosial. Iya, jadi itu saling mendukung, Ustadz ya. Saling mendukung. Iya, jadi masing-masing media ini punya potensi masing-masing untuk menggerakkan masyarakat. Nah, sebelum saya ke sesi yang terakhir, yaitu closing statement dari para narasumber, saya mau ke Ustadz Sahrudin dulu, Ustadz. Ini ada fenomena menarik yang diangkat oleh pemirsa kita tadi, tentang bagaimana penyuruh kebaikan itu, ya, para pengemban dakwah itu dibatasi geraknya, Ustadz. Baru ngomong sedikit, mungkin ngomong Islam kafah, ngomong syariah Islam, tiba-tiba dipersekusi atau tiba-tiba ditangkapi, seperti banyak ulama-ulama kita yang sekarang ditangkapi. Baru ngomong khilafah, lalu ormasnya dibubarkan, gitu Ustaz ya. Channelnya di YouTube kemudian di take down dan sebagainya. Nah, Ustaz Sahrudin sebagai seorang mubalik kota Makassar ya, bagaimana Ustaz menanggapi hambatan ini bahwa gerak pengemban dakwah, terutama yang menyuruhkan perubahan yang sistemik ini, semakin hari itu geraknya semakin
batasi. Bahkan mungkin Ustadz Sahrudin sendiri mungkin merasakan langsung ya bagaimana pembatasan kita. Bagaimana tanggapan Ustadz Sahrudin? Silakan. Ya, yang namanya dakwah menuju Islam tentu pasti akan dihambat oleh dakwah menuju kebatilan. Ini sudah pasti itu. Jadi ketika berkomitmen untuk menyerukan dakwah Islam, maka dalam komitmen itu ada kesiapan, ada keikhlasan untuk berhadapan dengan dakwah menuju kebatilan. Nah, itu sudah jelas seperti itu. Selalu ada. Nah, yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala memang telah mengajarkan kita di dalam Ali Imran ayat 103, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadakum imana. Ya. Jadi ada orang-orang berkumpul, lalu orang-orang itu berkumpul lalu menyatakan saling menyatakan bahwa mereka itu harus kau takut kepada mereka. Fakhshawhum, takutlah kepada orang-orang itu. Takutlah kepada ancaman orang itu. Mungkin diancam akan dipecah piringnya itu, ataukah diancam dengan berbagai macam ancaman untuk berhenti dalam menyerukan Islam. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka itu. Tetapi orang beriman itu fazadat. Orang-orang beriman akan semakin kuat imannya, akan semakin kencang dakwanya. Akan semakin laju dakwanya, akan semakin tajam dakwanya. Lalu selalu memang sandarannya hanya kepada Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan memang Allah adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi ini adalah sesuatu yang betul-betul keniscayaan dalam dakwah itu adalah halangan dan tantangan itu. Dan itu pun dialami oleh Rasulullah, generasi awal Islam ini, Rasulullah bersama sahabat. Tantangan yang mereka rasakan luar biasa. Baik Pak, dari verbal, dari segi omongan orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, dipersekusi. Rasulullah dipersekusi, sahabatnya dipersekusi dengan tuduhan-tuduhan sebagai tukang sihir lah, dan berbagai macam tuduhan yang lain, orang gila. Ya, mungkin sekarang bisa jadi ada tuduhan, ini teroris ini ekstrim ini, intoleran ini. Nah, itu berbagai macam seperti itu. Bisa lah itu. Itu biasa saja itu seperti itu. Kemudian secara fisik, ya kalau Rasul ya dilempari kotoran, dilempari, meningkat dengan benda keras sampai berdarah-darah. Bahkan sahabatnya ada yang wafat dengan kekerasan itu, keluarga Ammar bin Yasir. Ya, kemudian setelah itu diboikot, ada boikot, diboikot. Tidak boleh berinteraksi dan bertransaksi dengan kaum muslimin. Nah, itu salah satu keputusan penting orang Quraisy Makkah, tidak boleh berinteraksi dan bertransaksi. Dan kita ini hari ini masih lumayan ini. Kita masih bisa bertransaksi dan berinteraksi dengan para penentang dakwah. Ya, kita masih bisa bertransaksi, berinteraksi dengan orang-orang yang selalu mempersekusi, yang merendahkan dan sebagainya, sehingga dakwah bisa terus tersampaikan ke telinga mereka, termasuk melalui metode seperti ini. Ya. Metode seperti ini bagus sekali untuk tersampainya ke telinga mereka. Dan tunggu kita sampaikan, ini adalah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Dakwah ini adalah jalan keselamatan untuk kita semua. Saya kira seperti itu. Berarti tantangannya Rasulullah dulu dengan kita belum sebanding, Ustaz ya? Iya. Dan bersiap-siap kita juga menanggung apa yang ditanggung oleh Rasulullah ketika risalah yang beliau bawa berusaha untuk kita perjuangkan sekarang. Karena katanya pemirsa dakwah sosial semua, menurut Imam Ibnu Khaldun itu, sejarah berlaku sinklik. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, dia akan berulang di masa sekarang ini. Dan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hal terburuk yang pernah dihadapi oleh Rasulullah dengan para sahabatnya.
Baik pemirsa dakwah Sulsel semua, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita sudah ada di penghujung waktu. Dan sebelum saya dan para narasumber pamit mundur dari hadapan Anda semua, kita berikan kesempatan kepada seluruh narasumber kita, 3 orang narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya. Saya mulai dari Ustadz Edwal dari yang paling jauh ya, 400 km sebelah utara Makassar. Silakan Ustadz dengan closing statement-nya. Ya, alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Perubahan yang kita inginkan adalah tentu perubahan yang luar biasa. Kita tidak menginginkan sebuah perubahan yang hanya sekedar berubah saja. Tentu dari perubahan biasa itu kita menginginkan menuju kepada perubahan yang luar biasa. Apa itu perubahan yang luar biasa? Ini adalah perubahan secara total, secara keseluruhan. Tentu merujuk kepada perubahan yang diusulkan oleh Rasulullah SAW. Yakni perubahan Islam yang kita inginkan untuk kemudian mengatur dalam setiap kehidupan kita. Islam yang kita pahami ini haruslah kemudian kita sampaikan. Dan pemahaman kita terkait dengan menyampaikan Islam itu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, ya, tanpa kekerasan, ya, dengan cara menyampaikan dakwah ini kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, agar kemudian bersama-sama mau mengambil Islam sebagai aturan dalam kehidupannya, sehingga bisa hidup dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ujungnya, ya, ketika kita menginginkan sebuah perubahan, maka kita harus mencontoh perubahan yang diusung oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, perubahan yang mengikuti tuntunan ini akan membawa kepada sebuah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu untuk closing statement dari saya pribadi. Terima kasih banyak Ustadz Edward yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di channel Dakwah Sulsel. Dari Mas Hamba kita bergeser ke Palopo. Silakan Ustadz Wahyu dengan closing statement-nya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ini bisa menjadi catatan untuk generasi muda. Penting generasi muda itu memiliki kesadaran akan perubahan. Tapi ada 5 poin penting yang juga mereka harus miliki. Yang pertama adalah senantiasa mengadopsi pemikiran Islam dan berpegang teguh kepada Islam. Sebagaimana hadis Rasul, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tabil, tidak akan pernah kalian menemukan kesesatan matamassakum bihima, apabila kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, generasi muda itu dia harus senantiasa menempa diri dengan sakofah Islam. Makanya ada hadis disebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu itulah menjadikan hidup akan lebih teratur, terarah, dan senantiasa berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga, dia harus senantiasa mengaktualisasikan dirinya, atau dalam bahasa usul fikihnya barangkali, kaidah fikihnya, taqayyud dengan syariat Islam, senantiasa terikat dengan syariat Islam. Yang keempat adalah senantiasa mengembang dakwah, menjadikan dakwah itu sebagai jalan perubahan. Yang kedua, dakwah itu akan menjadi kata kunci yang akan menyelamatkan umat dan dunia hari ini di tengah kezaliman yang terjadi, mengangkat derajat kaum muslimin, dan juga kemudian menjadikan jalan untuk menutup kezaliman yang terjadi. Dan yang kelima adalah tidak kalah penting, pemuda itu dia harus lekat dengan umat. Dia harus membangun karya-karya keumatan. Dia harus hidup bersama dengan. Mungkin seperti itu, Ustaz, closing statement. Baik, terima kasih Ustaz Wahyu atas closing statement-nya. Sekarang kita ke Ustaz Syahrudin. Silakan Ustaz. Mic-nya bisa dibuka dulu, Ustaz. Afwan. Ya, yes. Jadi yang pertama, sungguh pun jadikan Rasulullah adalah teladan kita, uswatun hasanah dalam dakwah. Dan sungguh pun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan transaksi dan interaksi dengan masyarakat Makkah, Quraisy, Jahiliyah. Tetapi
sekalipun tidak pernah menerima tawaran untuk bergabung dalam kepemimpinan mereka, dalam pemerintahan mereka, dalam pengaturan pemerintahan mereka, baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Atau mau dibalik, sungguh pun Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menerima tawaran mereka untuk bergabung dalam pemerintahan mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan mereka dalam interaksi dan transaksi. Kaitannya bahwa dakwah lah yang menjadi bahan interaksi dan transaksi Rasulullah pada orang-orang tersebut. Yang kedua, bahwa dakwah tidak boleh berhenti. Dan dakwah itu adalah pekerjaannya mulut. Dakwah pekerjaannya atau aktivitas mulut. Menyampaikan, menyerukan, menyadarkan. Sama sekali Rasulullah dalam melakukan perubahan bersama sahabatnya tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah menyerukan kudeta, pemberontakan, tidak pernah menyerukan kudeta militer maupun sipil, tidak pernah melakukan pemberontakan. Yang jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan metode yang dilakukannya, yang tentunya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan hasil yang luar biasa besar yang dirasakan sampai hari ini. Islam itu kita rasakan. Maka kalau ingin berhasil dengan keberhasilan yang diridhai Allah, maka sungguh Rasul adalah suri teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang jelas jangan berhenti berdakwah. Kemudian terakhir adalah mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan siapakah yang lebih bagus daripada menyeru kepada Allah, menyeru untuk tegaknya agama Allah, menyeru untuk tegaknya syariah Allah, menyeru untuk tegaknya ajaran Allah dalam perekonomian, menyeru untuk tegaknya agama Allah dalam perpolitikan, pemerintahan, dalam segala aspek kehidupan. Lalu kemudian selalu mengatakan innani minal muslimin. Saya ini muslim. Ketika ada orang yang mengatakan, kenapa engkau selalu menyerukan tegaknya Islam kafah, menyerukan agar tegaknya khilafah, maka katakan innani minal muslimin. Saya ini muslim, maka tentu saya harus serukan itu. Kenapa? Ketika ada orang yang mengatakan, kenapa kamu tidak juga ikut Natalan bersama? Katakan saja innani minal muslimin. Olehnya itu, jangan pernah berhenti berdakwah. Manfaatkan mulut ini, terutama bulan Ramadan ini. Serukan terus agar supaya teropini secara masif, opini tegaknya Islam secara kafah. Lalu dengan itu kita bersama umat untuk menjalani kehidupan ini dalam meraih baldatan thayyibatan walaupun. Baik. Terima kasih Ustaz Sardin, luar biasa pemirsa. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah mundur dalam berdakwah, dan ingat selalu mengikuti apa garis perubahan yang sudah Rasulullah contohkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1,5 jam kami menemani sore Ramadan Anda, dan alhamdulillah tuntas sudah edisi Syiar Ramadan kita pada kesempatan edisi ke-13 sore hari ini. Dan kita sudah ketahui bahwa perubahan ini adalah keniscayaan, maka tugas kita adalah memastikan bahwa perubahan ini adalah perubahan milik kaum muslimin. Umat ini harus diarahkan pada perubahan yang sistemik. Kita harus membawa umat ini pada perubahan menuju penerapan sistem Islam. Dan insya Allah hanya dengan perubahan seperti itulah maka terjadi perubahan yang hakiki, perubahan yang lebih baik tentunya. Baik pemirsa, demikian saya host Anda Adi Wijaya mewakili 3 orang pemateri kita di sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terakhir ya, ini ada pantun menarik dari salah satu pemirsa kita, dari Pak Wirayuda. Pantunnya seperti ini pemirsa. Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membawa kembang. Jangan takut untuk berjuang,
takutlah ketika syariat kita bangkang. Ya, jangan pernah takut untuk berjuang, takutlah ketika syariat itu kita tolak. Demikian saya mohon pamit dari hadapan Anda semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi Syiar Ramadan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.